Halo, apa kabar semua? Kali ini Kang No akan merangkum alur cerita film berjudul The Privilege yang rilis pada tahun 2022. Film ini akan bercerita tentang para anak muda yang terinfeksi jamur langka yang sangat berbahaya. Pasalnya diketahui, jamur tersebut hanya bisa tumbuh di atas mayat manusia. Dan bagi siapa saja yang mengkonsumsinya, maka akan memunculkan efek halusinasi. Bahkan parahnya lagi, jamur ini dapat mengambil alih kendali tubuh bagi siapa saja yang memakannya. Dan daripada kalian makin penasaran, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan seorang bocah bernama Finn. Nampak sekali sedang asik bermain game kesukaannya. Di malam itu, kedua orang tuanya mengatakan kalau mereka akan pergi keluar dan pulang larut malam. Di rumah yang besar itu, Finn juga tinggal bersama kakaknya bernama Anna, beserta adik perempuannya bernama Sophie. Anna sebagai anak sulung diminta oleh kedua orang tuanya untuk menjaga adiknya, sedangkan Sophie akan ikut pergi bersama mereka. Namun tak berselang lama, hembusan angin kencang datang dan listrik pun Finn pun seketika takut dan segera memanggil kakaknya. Namun sialnya tak terdengar jawaban Anna sama sekali. Anna, warst du das? Finn kemudian mengecek sebuah monitor CCTV untuk memastikan area sekitar rumahnya tidak ada orang yang mencurigakan. Namun tiba-tiba pintu rumahnya terbuka dengan sendirinya. Finn yang makin ketakutan langsung berlari masuk kembali ke dalam rumah. Karena mendengar suara gaduh di kamar Anna, Finn pun segera menuju ke kamar sang kakak. Setibanya Finn di depan pintu kamar, Anna pun keluar dengan kondisi mulutnya yang bersimbah darah dengan sebuah pisau tajam di tangannya. Dan tiba-tiba saja, entah apa yang terjadi, namun Anna terlihat sangat ketakutan. Ia pun mengajak Finn untuk segera pergi dari rumah karena sesuatu hal yang sangat mengerikan sedang mengejar mereka. Beruntung mereka berhasil kabur dengan menaiki sebuah mobil. Namun tak berselang lama, Anna secara mendadak menghentikan mobilnya di tengah sebuah jembatan. Dan tanpa alasan yang jelas, Anna menyuruh Finn untuk segera keluar karena di dalam mobil sudah tak aman lagi. Namun anehnya, Anna justru mengajak Finn untuk melompat dari jembatan dengan menakut-nakuti Finn bahwa sesuatu yang mengejarnya akan segera datang. Finn yang bingung sekaligus takut, akhirnya menuruti perintah kakaknya. Anna kemudian menjatuhkan diri dan mencoba menarik Finn untuk jatuh bersama. Finn yang makin bingung dengan perilaku aneh kakaknya, ia pun refleks menendang Anna, hingga ia pun terjatuh dari atas jembatan. Beberapa saat kemudian, para polisi pun datang menuju ke TKP. Terlihat di sana, Finn yang masih sangat syok akibat kejadian barusan. Finn? Finn? Bist du verletzt? Hey, Junge! Singkat cerita, kini Finn telah beranjak dewasa. Namun pasca kejadian itu, Finn masih memiliki trauma yang sangat mendalam, sehingga kondisi psikologisnya pun sangat terganggu. Ia pun harus mendapatkan pemeriksaan secara rutin oleh seorang dokter bernama Stein. Tak lama kemudian, ibu Finn datang menjenguk kondisi putranya yang terlihat kini sudah semakin membaik. Finn juga diberikan sebuah pil oleh dokter Stein untuk menunjang penyembuhannya. Di ruang lobi, ternyata ada Sophie yang juga akan diperiksa. Setelah itu, Finn dan Sophie pun terlihat bergegas menuju kampus. Di sana, Finn bertemu dengan cewek idamannya bernama Samira. Hingga tak berselang lama, datang sahabatnya bernama Lena yang mengatakan jika Finn tidak segera menyatakan cinta kepada Samira, maka ia akan segera disebat cowok lain. Saat kuliah berlangsung, mereka dijelaskan tentang salah satu spesies jamur bernama Ophiocordyceps, di mana dijelaskan bahwa jamur itu dapat menginfeksi semut dan mengambil alih kendali atas tubuhnya, sehingga semut yang terinfeksi jamur itu akan menjadi semut zombie. Sembari mengikuti mata kuliah, mereka merencanakan pesta nanti malam melalui grup WhatsApp. Singkat cerita,
Finn sampai di lokasi pesta dan disambut oleh Lena yang sudah tidak sabar untuk jedak-jeduk. Sementara Sophie yang sudah tiba lebih dulu langsung memanaskan perabotan gabutnya dengan torpedo sang pacar. Namun entah apa yang terjadi, di pesta yang meriah itu, Finn justru terdiam, seolah tidak menikmati suasana pesta malam itu. Sehingga salah satu temannya datang dan memberikan sebuah minuman khusus agar Finn bisa lebih enjoy. Namun bukannya enjoy yang Finn dapatkan, melainkan halusinasi aneh yang ia rasakan. Seketika setelah meminum cairan itu, Finn melihat teman-temannya di sana bukan sedang berpesta ria, melainkan sedang berpesta darah. Hingga pada suatu malam, setelah Finn mengkonsumsi pil yang diberikan dokter, ia melihat kejadian aneh di rumahnya. Terlihat di sana, Sophie beserta kedua orang tuanya seolah sedang melakukan ritual gaib dengan seorang nenek dengan penampilan tanpa busana. Finn yang mencoba menghentikan kejadian itu dengan sebilah kapak yang ia temukan malah tersambar oleh bayangan aneh yang membuatnya seketika pingsan dibuatnya. Setelah tersadar, Finn terbangun dengan kedua orang tuanya yang mengatakan bahwa Finn baru saja mengalami sleepwalking. Namun yang Finn rasakan bahwa kejadian barusan benar-benar nyata. Dan apa yang sebenarnya telah terjadi, kita akan tahu nanti. Keesokan paginya, Finn kembali terbangun dengan kondisi psikologisnya yang masih terganggu. Ia pun kembali berhalusinasi dan terbayang-bayang dengan masa lalunya. Sophie! Ternyata itu hanyalah adik kesayangannya yang baru saja selesai mandi. Sophie dan ibunya kini merasa heran dengan tingkah Finn yang terlihat makin aneh akhir-akhir ini. Di kampus, Finn curhat kepada Lena bahwa kejadian aneh yang ia alami terasa begitu nyata. Finn sangat mengkhawatirkan adiknya yang sekarang berusia 18 tahun, mengingat pada saat itu Anna juga bertingkah aneh saat ia berusia 18 tahun. Di saat itu juga terlihat Sophie yang mendadak bertingkah tidak wajar. Tiba-tiba saja marah-marah tidak jelas kepada pacarnya. Mungkin karena sedang PMS atau karena terong pacarnya kurang mantap di saat pesta malam itu. Hal itu membuat si doi curhat kepada Finn bahwa Sophie akhir-akhir ini bersikap aneh kepada dirinya. Namun si doi menduga mungkin hal itu karena efek samping dari obat baru yang sedang rutin dikonsumsi oleh Sophie. Dan tiba-tiba saja Sophie mengalami mimisan dan terjatuh hingga pingsan saat berolahraga. Namun saat Sophie tersadar di rumahnya, Sophie tetap bersikukuh tak mau beristirahat dan lebih mementingkan olahraganya. Mendengar jawaban itu, Finn semakin khawatir dengan kondisinya. Terlebih lagi, secara sadar Finn melihat secangkir teh yang bergerak sendiri. Saat malam tiba, Finn mendapat pesan WhatsApp dari doinya Sophie yang ternyata bernama Ramin. Ramin mengatakan kalau Finn dan Sophie saat ini dalam kondisi bahaya. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Ramin meminta agar Finn dan Sophie segera menemuinya di sebuah kedai makan biasa mereka nongkrong. Ramin yang sudah tiba lebih dulu melihat emak-emak genit yang mencoba menggodanya dan mengkode untuk bermain di ruang belakang. Namun secara mengejutkan, saat Ramin mengikutinya ke tempat yang dimaksud, emak-emak itu terlihat tergeletak tak sadarkan diri. Ramin pun mencoba menolongnya, namun tiba-tiba, Halo? Finn yang baru saja tiba bergegas mencari Ramin. Namun ternyata ia mendapati Ramin yang sudah tak bernyawa di atas mobilnya sendiri. Dan tiba-tiba saja Finn yang kaget dengan melihat sosok menyeramkan itu langsung bergegas kabur dari sana. Singkat cerita, setelah TKP dihampiri polisi, ayahnya Finn datang untuk menjemputnya. Finn di sana mencoba menjelaskan tentang sosok menyeramkan yang membunuh Ramin. Namun para polisi menganggap bahwa Ramin tewas bukan karena hal gaib, melainkan murni pembunuhan atau justru ia bunuh diri. Ditambah lagi, catatan kepolisian mengatakan bahwa Ramin adalah seorang pecandu narkoboy.
Finn yang tak terima mencoba menunjukkan pesan WhatsApp dengan Ramin. Namun betapa terkejutnya karena ternyata chattingan WhatsApp-nya telah bersih. Sungguh keadaan yang lagi-lagi sulit dipercaya oleh Finn. Namun pada akhirnya sang ayah menenangkannya dan mengajaknya untuk segera pulang. Setibanya di kamar, Finn yang semakin pusing dan ingin menenangkan diri. Ia pun segera mengambil pil yang diberikan oleh Dr. Stan untuk segera meminumnya. Namun saat sebelum meminumnya, Finn melihat sesuatu yang aneh pada pil tersebut. Karena penasaran, Finn kemudian membelah pil itu. Dan betapa lagi-lagi ia dibuat terkejut. Ternyata pil yang selama ini ia konsumsi ternyata berisi cacing atau semacamnya. Hingga keesokan harinya, Finn pun menemui Lena dan memberitahu soal penemuan isi pil miliknya. Mereka kemudian memeriksanya bersama seorang dosen biologi di sebuah laboratorium kampus. Dan betapa mengejutkannya lagi ketika dosen itu mengatakan bahwa ini bukanlah cacing atau semacamnya, melainkan sebuah jamur tua yang merupakan jamur langka yang seharusnya tidak ada di zaman sekarang ini. Dosen itu pun menanyakan dari mana mereka mendapatkan sampel itu. Finn dan Lena mengatakan kalau mereka menemukannya di sebuah rongsokan di dalam gudang. Hal itu membuat si dosen heran, mengingat jamur itu seharusnya hanya bisa tumbuh di atas mayat manusia. Namun jika mereka ingin mengetahui lebih lanjut tentang jamur tersebut, mereka bisa menghubungi seorang wanita bernama Eliska. Namun sebelum mereka pergi menemui orang yang dimaksud, mereka terlebih dulu menggali informasi jamur itu di internet. Dan diketahui fakta bahwa jamur tersebut biasanya digunakan oleh para dukun atau penyihir pada masanya. Efek sampingnya jika mengkonsumsi jamur itu adalah munculnya efek halusinasi. Karena pada zaman dahulu, jamur ini banyak tumbuh dan sering digunakan oleh para dukun untuk melakukan ritual goib. Dahulu, pemakaman jasad manusia masih menggunakan cara-cara konvensional. Namun karena perkembangan zaman, sistem pemakaman yang semakin modern membuat jamur itu kini semakin langka. Setelah itu mereka berdua menuju ke tempat Eliska berada. Ternyata dia adalah seorang ahli di bidang tumbuh-tumbuhan langka. Finn dan Lena segera menyampaikan maksudnya dan menunjukkan sebuah sampel jamur yang mereka bawa. Saat Eliska melihat jamur itu, tiba-tiba saja raut wajahnya berubah seketika. Hal itu dikarenakan ia tahu persis dampak yang akan terjadi oleh seseorang yang memakan jamur tersebut. Dan benar saja saat Eliska memegang tangan Finn, seketika ia melihat ingatan mengerikan Finn. Karena selain seorang ahli dalam tanaman langka, ternyata Eliska adalah seorang paranormal. Singkat cerita, setelah malam tiba, setelah orang tua Finn pergi, Eliska dan anaknya datang ke rumah Finn untuk melakukan ritual pengusiran iblis yang ada di rumah itu. Selain Finn dan Lena, di sana juga ada Samira yang kebetulan datang ke rumah Finn untuk menanyakan tugas kuliahnya. Sebelum memulai ritual, Eliska mengingatkan kepada mereka agar saat ritual berjalan, mereka tidak boleh terpengaruh oleh tipu daya iblis dan jangan sampai beranjak dari kursi yang mereka tempati. Dan ritual pun akhirnya dimulai. Nichts. Zeige dich. Belum selesai ritual itu, tiba-tiba lampu di ruangan itu menyala seketika karena ternyata kedua orang tua Finn datang. Hal itu tentu membuat ritual pengusiran iblisnya menjadi gagal dengan Eliska yang mendapatkan luka di wajahnya. Akhirnya mereka pun membubarkan diri. Namun meski ayahnya melarang, Finn pun memilih untuk ikut pergi bersama Lena dan Samira. Di pagi buta, mereka bertiga kembali mendatangi Eliska di rumahnya. Namun ternyata Eliska sudah pergi. Mereka hanya bertemu dengan pemilik tempat itu yang mengatakan kalau yang menempati sebelumnya mendadak pergi seperti dikejar oleh para iblis. Finn kemudian mencoba menghubunginya, namun ternyata nomor Eliska sudah tidak aktif. Mereka yang sudah tidak memiliki rencana akhirnya kembali ke rutinitas kampusnya seperti biasanya. Saat sedang menelpon ibunya, Finn melihat temannya yang bernama Lander tengah mengalami gejala aneh dengan mengorek-korek mulutnya.
Hingga beberapa saat kemudian, Lander melakukan hal yang sama persis seperti Anna saat Finn kecil dan Anna berada di atas jembatan sebelumnya. Pihak medis yang datang segera membawanya ke rumah sakit. Finn dan Samira pun turut ikut bersama mereka. Was ist das im Rachen? Sementara itu, Lena yang menemukan bungkus pil aneh itu segera menyimpannya untuk mencari tahu informasi lebih lanjut. Yang ternyata semua itu mengarah ke sebuah perusahaan farmasi bernama Trondel, yang dalam waktu dekat ini akan merilis sebuah produk baru. Lena pun segera menyelinap masuk ke perusahaan farmasi tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di acara presentasi produk baru mereka, Lena melihat keberadaan ayah Finn yang baru ia ketahui ternyata dia adalah seorang CEO dari perusahaan tersebut. Merasa masih kurang mendapatkan informasi, Lena kemudian mencoba menyusup sebuah ruangan tempat di mana pil aneh itu diproduksi. Dan betapa terkagetnya saat melihat banyak sekali mayat-mayat yang tersimpan di sana. Tidak hanya itu, Lena juga melihat mayat Eliska dan putranya yang ternyata telah koid di sana, dengan tubuhnya yang kini telah ditumbuhi jamur aneh. Di rumah sakit, Finn dan Samira yang semakin curiga segera melihat isi tas milik Lander, yang betapa tercengangnya mereka setelah melihat berkas-berkas di dalamnya, yang ternyata faktanya Finn, Sophie, Anna, Samira, dan juga Lander, mereka semua hanyalah anak adopsi. Hingga tak berselang lama, ayahnya Lander datang menghampiri mereka. Melihat mereka berdua yang mengetahui fakta sebenarnya, ia pun menambahkan bahwa ayahnya Finn dulunya juga adalah anak yang diadopsi oleh kakeknya yang sekarang ini sedang sakit. Semua itu dilakukan untuk membentuk sebuah grup Trondel dari para elit global yang ingin merubah dunia. Namun sayangnya, ayah Lander tidak menjelaskan perubahan seperti apa yang dimaksud. Merasa semua yang Finn dengar tidak masuk akal, keduanya pun pergi dari sana. Namun sebelum meninggalkan rumah sakit, Finn sempat melihat kakeknya yang tengah mengalami koma dan diperiksa oleh seorang dokter. Namun naasnya, nyawanya tak bisa diselamatkan. Tak lama setelah Samira pergi, tiba-tiba dari belakang muncul seorang dokter yang langsung menyuntikkan sesuatu ke tubuh Finn. Dan saat ia tersadar, Finn dan Samira sudah dalam kondisi terikat di sebuah kursi. Yang ternyata Dr. Stan merupakan salah satu anggota dari perusahaan farmasi tersebut. Finn kemudian dibawa ke sebuah ruangan rahasia, yang mana di ruangan itu terdapat banyak simbol-simbol aneh. Sophie dan kedua orang tuanya pun telah menyambut kedatangan Finn di sana, yang ternyata selama ini orang tuanya merawat mereka dengan baik untuk dijadikan tumbal persembahan bagi roh jahat, di mana setiap persembahan yang diberikan akan memberikan hak istimewa atau privilege untuk setiap anggotanya. Dan ternyata lagi di sana sudah ada jasad kakeknya. Hingga tak berselang lama mereka pun memulai ritualnya. Der Übergang kann beginnen. Belum selesai ritual itu berlangsung, tiba-tiba saja Lena datang mengacaukan semuanya. Selesai dari itu, Lena dan Finn segera pergi meninggalkan ruang tersebut. Namun Finn berhenti sejenak untuk mencabut sebuah jamur yang mulai tumbuh di dalam mulutnya. Samira yang sebelumnya dibebaskan oleh Lena pergi keluar rumah untuk mencari sebuah mobil. Di saat itu juga, Lena dan Finn berhasil kabur, segera masuk ke dalam mobil itu. Namun sebelum mulai tancap gas, Sophie datang dan merayu Finn untuk tidak meninggalkannya. Namun Finn yang yakin kalau itu hanyalah tipu daya memaksa Samira untuk segera pergi dari sana. Sialnya, di tengah perjalanan kabur mereka, mobil yang dinaiki hilang kendali dan mendadak rem mobilnya itu pun menjadi blong. Hingga akhirnya
Beruntungnya mereka bertiga masih selamat. Namun saat ketiganya melangkah, tiba-tiba Samira terdiam dan menoleh ke arah kameramen. Dan film pun tamat. Dan itulah tadi seluruh alur film The Privilege yang bisa Kang No ceritakan. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di alur film seru lainnya.